Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pagi ini mari kita panjatkan kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa taala. Allah memudahkan perjalanan kita sampai di masjid ini. Dan juga Allah menggerakkan hati kita lebih mengutamakan ikut pengajian thalabul ilmi, baru nanti ikut senam. Kalau ibu ada senam, kita mengutamakan thalabul ilmi, baru nanti kalau selesai baru berbelanja atau jalan-jalan atau goes atau sepedahan. Nah, mengawali hari dengan ibadah menjadi bukti kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi Bapak Ibu kita ketika bangun tidur kemudian kita berdoa, doanya Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Itu adalah doa yang visioner. Visioner itu adalah ada 3 unsur. Pertama adalah bentuk kesyukuran. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kenapa kita bersyukur pada Allah? Ahyana. Yang kedua adalah ahyana ba'da ma'amatana. Allah yang menghidupkan kita. Kita dihidupkan Allah setelah dimatikan. Berapa jam semalam mati kita Bapak Ibu? Tergantung. Ada yang 5 jam meninggal, ada yang 8 jam meninggal, mungkin ada yang 2 jam meninggal. Itulah waktu tidurnya kita. Jadi waktu tidurnya kita, kemudian azan subuh, kita sudah bangun, kemudian kita dihidupkan Allah kembali. Jadi kalau ada orang yang tidur, kemudian itulah orang yang mati. Kadang bisa bersuara, bisa ngelindur. Nah, kadang ada yang tidur kemudian terus ngelindur. Kemudian juga kadang ada yang, mohon maaf, ada yang buang angin. Gitu. Pernah lihat orang tidur kemudian buang angin? Ada. Itu ada orang mati yang bisa buang angin. Yang kemudian itu kita kesyukuri, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Nah, di ujung doa itu kita mengatakan wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah lah kita itu akan dikumpulkan, akan dihisap. Karena kita akan dihisap oleh Allah di hari akhir nanti, maka aktivitas kita sejak membuka mata kita awali dengan ibadah, kita isi dengan ibadah sehingga nanti meringankan hisap kita di akhirat. Jadi akan meringankan hisap kita di saat kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah bentuk bagaimana kesyukuran kita kepada Allah, mengawali dengan doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Habis doa boleh langsung sholat subuh Bapak Ibu? Kalau sudah azan boleh langsung sholat subuh? Tidak boleh. Harus wudu terlebih dahulu. Kan tadi baru bangun, baru dibuka matanya, ya harus wudu bersuci terlebih dahulu ini. Dan semoga Bapak Ibu kita yang berkumpul di masjid ini termasuk hamba-hamba yang pandai bersyukur. Amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat tabiin, dan juga orang-orang yang senantiasa memperjuangkan sunnah beliau. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, peristiwa 27 Rajab, kurang lebih 1400 tahun yang lalu, 14 abad yang lalu. Kita belajar tentang Isra Mi'raj. Tetapi lebih kepada oleh-oleh dari Isra Mi'raj. Salah satu oleh-olehnya adalah sholat. Kalau misalkan Bapak Ibu tanya, pernah ketemu buruk? Buruk.
Belum. Ji, kayak apa tuh Pak Burak niku? Kadang digambarkan ya kalau dalam hadis Rasul ya di atas, di bawah benggol, di atas keledai gitu. Itu binatang. Tapi kita tidak membahas itu karena nanti akan berkaitan dengan masalah perhitungan cahaya. Cahaya itu 1 detik 3 kali 10 pangkat 8. Kemudian juga kita kalau berbicara terkait dengan Isra Mi'raj, mengetahui kira-kira, mencari tahu kira-kira kecepatan perjalanan Nabi dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa itu berapa cepatnya. Ngapunten Bapak Ibu tadi yang nitih kendaraan kecepatannya pinten? 8 doso 100 sekawan doso. Pinten? Kalih doso. Anjir. Ngapunten kalian kadang nggih. Kalau kita naik kendaraan sepeda motor tidak memakai kacamata, tidak memakai helm yang ada filmnya niku, kinten-kinten di mata ini berair apa boten? Berair. Itu kecepatan baru 40, 50, 60. Kalau sudah 80 udah cepet lah niku. Ya gitu. Zih, itu baru kecepatan manusia. Bagaimana dengan kecepatan cahaya? 1 detik itu sudah 3 kali 10 pangkat 8. Jadi 3 nolnya itu 8. Berapa sih? Jadi 1 jam itu berarti kurang lebih adalah 300.000 kilometer. Petak, wus gitu. Kita mah wing gitu ya. Dari kanan terus ke kiri itu. Artinya adalah kalau kita naik pesawat terbang. Naik pesawat terbang Bapak Ibu. Itu kan ketiganya kurang lebih 38.000 di atas permukaan laut. 38.000 kaki di atas permukaan laut. Dan kalau pesawat sudah di atas Bapak Ibu, itu kira-kira udara di atas itu dingin atau hangat? Kita kalau ke atas, semakin ke atas semakin dingin atau semakin hangat? Dingin. Kalau kita naik gunung, misalkan, itu kan semakin ke atas semakin dingin. Kalau ketinggian pesawat, itu suhu udara di atas kurang lebih minus 40 derajat Celcius. Kados napa niku? Minus 40 derajat Celcius, jarang. Itu di atas. Dan juga kalau pesawat itu kan kecepatannya kurang lebih kan sekitar 900 km per jam. Atau bahkan mungkin kalau 9.000 km per jam. Itu kan kecepatan yang baru kecepatan pesawat, misalkan kalau kita lihat dalam film, kalau pintu ke pesawat itu terbuka, kira-kira udara itu masuk ke pesawat atau orang yang dalam pesawat itu kemudian pada keluar? Tertarik keluar toh Pak? Karena tekanan udara di luar lebih kuat. Artinya adalah kalau misalkan pesawat itu dibuka, itu orang yang ada di dalam pesawat itu akan tertarik keluar. Oleh karena itu kalau kita lihat Isra Mi'rajnya Rasul SAW, Rasul kalau misalkan tidak dilindungi oleh Allah dari Makkah ke Masjidil Aqsa, kalau tidak dilindungi oleh Allah, bisa jadi fisiknya itu rusak. Dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kecepatan sangat tinggi. Baru nanti kemudian lihat di perjalanannya malaikat Jibril, kecepatan dari malaikat Jibril. Maka Rasul dilindungi. Kalau ilmuwan menyebut ada kapsul. Kapsul yang melindungi Rasul. Maka Rasul itu dilindungi dari cahaya yang melindungi Rasul. Sebagaimana malaikat diciptakan dari cahaya. Sehingga Rasul tidak apa-apa. Secara fisik tidak apa-apa. Tidak rusak jantung, kemudian tidak rusak penglihatan dan sebagainya. Tidak rusak. Karena Allah lindungi. Sesuatu yang terjadi luar biasa, tidak pernah terjadi pada manusia. Kalau kita lihat, misalkan Rusia ada rudal hipersonik, hipersonik masih di belakang kecepatannya. Lebih cepat dari peristiwa Isra Mi'rajnya Rasul SAW. Peristiwa yang luar biasa yang tidak pernah tertandingi oleh manusia inilah kemudian Allah memulai dengan Subhana. Maha suci Allah, Subhana. Alladzi zat yang asra memperjalankan bi'abdihi hambanya. Jadi Rasul dalam Isra Mi'raj itu tidak hanya ruhnya saja atau jasadnya saja, tapi ruhnya di rumah. Bukan. Bi'abdihi, abdun adalah meliputi ruh dan jasad. Boten mimpi. Rasul niku boten mimpi. Boten. Bukan ruhnya saja. Boten. Tapi jasad kalian ruh bersama-sama. Itu dalam peristiwa Isra Mi'raj.
lailan pada malam hari. Maka Isra Mi'raj bagian daripada peristiwa sejarah yang memuat nilai ibadah. Terkadang kita, Bapak Ibu, ibadah di malam hari itu lebih khusyuk apa boten dibanding siang hari. Kita boten gerusa-gerusung kita. Ibadah di malam hari lebih khusyuk, lebih merasakan ketenangan jika dibanding dengan siang hari karena waktunya untuk bekerja. Malam waktunya untuk istirahat, kita isi dengan ibadah, lebih khusyuk. Di sini lailan. Bukan hanya kemudian terus menghindari biar tidak panas. Apa bilang tidak panas? Siang memang kalau siang panas, siang kalau di atas ketinggian 38.000 kaki itu ya tadi derajatnya adalah minus 40 derajat Celcius. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Dari Masjidil Haram yang ada di Makkah ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Ada yang mengukur jaraknya kurang lebih 1.200 km jaraknya. Jadi 1.200 km. Kalau dari masjid niki nek ditarik ke selatan tugi pun tinggi. Tengah laut. Luwe. Gitu, lebih. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Yang kemudian di sekitar Masjidil Aqsa itu adalah diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, innahu huwas samiul basir. Dan sesungguhnya dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, Ibu Bapak jamaah rahimakumullah, kalau peristiwa Isra Mi'raj sering kita dengar, kita mengambil oleh-olehnya adalah salat. Salat Bapak Ibu untuk kita. As-salatu, salat yang kita lakukan maknanya adalah ad-du'a. Doa adalah doa. Maka sejak kita takbiratul ihram, Bapak Ibu wiwit mulai takbiratul ihram Allahu Akbar, niku sudah mulai doa. Jadi mulai salat adalah ditandai dengan takbiratul ihram, lafalnya Allahu Akbar adalah takbir pengharaman. Jadi kalau orang sudah takbir, itu yang semula halal itu menjadi haram. Ibu-ibu kalau masak sebelum sholat boleh nggak? Sebelum sholat masak masih goreng-goreng ngeten niku, ngulek-ngulek sambel, tasih itu masih boleh kan? Tapi kalau sudah membaca takbiratul ihram Allahu Akbar, kenapa masih boleh malek iwak yang di wajan? Boten. Sudah menjadi haram. Yang semula halal, kita sebelum sholat boleh makan. Kalau sudah takbiratul ihram, tidak boleh makan lagi. Menjadi haram, meskipun punya kita sendiri. Yang sebelum sholat masih buka-buka HP, setelah takbiratul ihram Allahu Akbar, tidak boleh lagi. Nggak boleh lagi. Yang sebelum sholat kita masih ngobrol dengan suami, istri, dengan anak, kalau sudah sholat, tidak boleh ngobrol lagi. Itu menjadi pengharaman. Karena itu kaidahnya demikian. Nah, itu adalah takbiratul ihram. Maka sholat adalah bermakna doa. Secara istilah fikih adalah ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, dan ada gerakan serta bacaan khusus. Gerakannya tidak suka-suka. Kemudian juga bacaannya juga tidak suka-suka. Tidak boleh menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Harus bahasa Arab. Soalnya nggak bisa Pak Ustadz. Mari belajar. Tidak boleh pakai bahasa Indonesia. Itu tidak boleh. Nah, sholat ini kemudian membagikan satu ini Bapak Ibu. Kalau sholat adalah bagikan pohon, maka buahnya adalah amal ibadah setelahnya. Sholat yang kita lakukan sehari semalam berapa waktu Bapak Ibu? 5. Pinten rakaat? 17. Berarti jenengan kalau ruku ping pinten? 17 rakaat niku ruku ping pinten? Ruku ping 17. Sujudnya ping pinten sujud? Ping pinten Bu? 34. Tahiyat akhirnya ping pinten? 7. 17 napa 11? 15. 5. Tahiyat akhirnya 5, berarti tahiyat awalnya ada 4. Sebab subuh tidak ada tahiyat awal. Nah, Ibu Bapak jamaah rahimakumullah, jadi kita membekali diri kita dengan 17 rakaat setiap hari seharusnya bisa mengontrol perilaku kita. Orang yang sudah sholat tentunya bisa menjaga lisan. Orang yang sudah sholat tentunya bisa menjaga mata. Tentunya orang yang sudah sholat bisa menjaga perutnya dan menjaga kakinya dan anggota tubuh lainnya.
Dari apa? Dari perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu menjadi bukti bahwa orang beriman ya salat. Jangan mengatakan saya sudah beriman, salat 5 waktu tidak. Wah, nggak penting, yang penting beriman, percaya sama Allah. Tidak bisa. Itu tidak bisa. Ada yang salah dalam pemahamannya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, hendaklah dia itu berbicara baik. Diperintahkan dia harus berbicara, ketika bicara itu pembicaraannya baik. Kalau tidak bisa, aw liyasmut, diam. Kalau misalkan ada orang masih tersakiti dengan ucapan kita, kita evaluasi. Saya kan sudah sholat, kok dia masih sakit hati ya? Apa ada yang menyinggung perasaan? Oh, ternyata ada yang sensitif menyinggung perasaannya. Saya minta maaf, tidak bermaksud, saya tidak sengaja. Oh, itu orang sholat. Dia mau minta maaf kalau ada yang tersinggung. Bukan kemudian terus kemudian apa ya? Lambene pedes napa-napa ini. Kalau ngomong orang itu merasa sakit hati, telinganya menjadi panas. Nggak tahan saya sama dia kalau duduk berbarengan, nggak nyaman. Kenapa? Omongannya pedes, nyakiti. Itu man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Dalam surah Al-Humazah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Mengumpat dan mencela, Bapak Ibu. Kita rata-rata sehari berapa kali ya mengumpat dan mencela? Kita dulu. Jangan, hati-hati. Bahayanya ini. Orang yang mengumpat dan yang mencela, mengumpat membicarakan aib orang lain. Jadi dari perbedaan redaksi mengumpat dan mencela, al-humazatil lumazah. Kalau ada berpendapat adalah al-humazah adalah menggibah. Kalau lumazah itu adalah membicarakan aib orang lain. Tapi dua-duanya memang perilaku yang buruk. Bisa dilakukan dengan lisan dan bisa dilakukan dengan anggota tubuh dengan mengikuti gerakan. Napa nggih menggerakkan alis. Ini pencontohnya Bu ya. Itu terus kayak gerak-gerak ke atas ngoten terus, tapi intinya adalah nyindir orang yang berada di sampingnya. Itu loh itu. Nek dulu dengan merot-merot, ngertos merot-merot. Itu. Nek bapak-bapak jarang merot apa? Nek yang saya tahu waktu itu sih memang kebanyakan ibu-ibu. Itu sambil merot. Intinya apa? Adalah merendahkan orang yang dimaksud. Direndahkan, dihina, gitu. Atau membicarakan aibnya. Membicarakan aib orang lain. Kita yang hadir di tempat ini Bapak Ibu, punya aib napa mboten? Ada yang tidak punya aib. Bahkan yang duduk di depan ini pun punya aib. Hanya saja Allah tutupi. Kalau Allah saja tutupi aib-aib kita, kenapa kita harus membongkar aib orang lain? Allah saja menutup-nutupi. Aib kita saja ditutupi oleh Allah. Kenapa kemudian kita dengan bangganya membuka aib orang lain? Ibu itu ya Allah. Dasarnya itu luas membicarakan. Apa yang bisa dibicarakan. Merendahkan itu harus hati-hati. Imam Hasan Al-Basri pernah dalam satu waktu didatangin sama muridnya. Wahai Imam, engkau telah dibicarakan, aibmu telah dibicarakan oleh orang di sana itu Imam. Jadi seorang imam besar pun punya aib. Punya kekurangan. Itu kemudian dibicarakan Bapak-bapak. Yang dilakukan oleh Imam Hasan Al-Basri, kemudian masuk ke dalam rumahnya, ngambil tenggok. Ngertos tenggok ya? Tenggok, duna. Kalau daerah Pantura, duna. Misalnya tenggok. Tenggok tempat untuk tempat gabah, padi. Itu diisi oleh Imam Hasan Al-Basri dengan kurma. Dikasih dengan kurma, dikasihkan kepada muridnya. Tolong antarkan kurma ini kepada orang yang menggibah saya tadi. Antarkan. Enak napa boten? Nek temriki teng Bantul nek wonten tiyang gibah dikasih tongkol sekilo, kita rame napa boten to gibah nih. Setiap kali gibah dikasih 1 kilo. Maka muridnya bertanya, "Wahai Imam, kenapa demikian? Kenapa demikian? Engkau kan telah digibah, kok dikasih hadiah? Bukannya engkau marah, kok malah dikasih hadiah? Kenapa harus marah? Memang kita itu punya aib. Tapi di saat dia membicarakan aib saya, di saat itulah kemudian Allah kurangi pahala ibadahnya, diberikan kepada saya. Saya tidak melakukan amal ibadah itu, tapi dapat pahalanya. Maka ucapan terima kasih tak kasih kurma. Jadi berkurang.
Kalau kita kaitkan dengan salat, kalau kita paham dan kita memaknai salat kita, maka akan berdampak baik pada perilaku kita. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu ma yuhasabu minal 'abdi yaumal qiyamah as-shalah." Yang pertama akan dihisab dari amal perbuatan kita adalah salat. Jadi salat sebelum amal ibadah yang lain dihisab, salat dulu. Karena dia menjadi barometer amal, ukuran perilaku kita dari salat kita. Wah, saya suka marah-marah ya Pak Ustadz. Oh, berarti salatnya perlu diperbaiki juga. Marahnya dalam hal apa dulu gitu. Idza saluhatis salatu saluha sairu amalihi. Kalau salat kita berkualitas, kualitasnya baik, waktu pelaksanaan juga baik. Tidak ada waktu yang tertinggal dari salat 5 waktu ini. Kemudian memahami makna salat, bacaannya, gerakannya, kemudian zikir setelahnya, kemudian juga memperhatikan syarat rukunnya, maka selalu hasairu amali, amal perbuatannya pun menjadi baik. Orang ini kalau disuruh berbohong, ogah-ogahan, ayo ngepusi wae opo-opo, enggak, memang saya yang salah, enggak usah gitu, enggak usah ngaku, enggak, memang saya yang salah. Dia maunya tuh jujur gitu, maunya adalah jujur. Tapi wa idza fasadatis sholatu, kalau salat itu menjadi rusak, fasada sairu amalihi, amal yang lain juga menjadi rusak. Kalau makan tidak diperhatikan mana yang halal, mana yang haram. Kalau bicara, wes bahasanya ceplos-ceplos, guys. Yang penting senang. Nah, kadang menyakiti orang lain dan kadang juga menggibah. Nah, ini yang harus kita jaga. Kalau misalkan salatnya rusak, udah makan yang haram, perilakunya menjadi tidak baik. Kalau dia seorang anak, maka boleh jadi tidak taat terhadap orang tua. Kalau dia adalah seorang suami, boleh jadi tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala rumah tangga kepada keluarganya. Mungkin suka bentak anaknya atau bentak istrinya. Kalau dia adalah seorang istri, tidak benar sholatnya, mungkin menjadi istri yang tidak taat terhadap suaminya dalam kebaikan. Mungkin menyanyiakan juga kewajiban sebagai ibu rumah tangga. Nah itu. Kalau dia sebagai anak, ya itu tadi. Kemudian tidak taat terhadap orang tuanya. Diarahkan pada orang tuanya untuk melakukan kebaikan, itu kemudian banyak alasan, Allah menggunakan dan sebagainya. Tapi kalau anak kita kemudian kita didik dengan sholat, insya Allah akan menjadi anak yang baik. Jeh Pak, jeh Bu, gitu. Ada yang bisa dibantu gitu. Kalau dia mau pergi, pamit pada orang tuanya, minta izin, boleh enggak? Ya boleh, nanti pulangnya jangan larut malam ya. Pokoknya jam 8:30 sudah di rumah, jeh insya Allah. Nah itu. Senang kalau punya anak mudah diatur dalam kebaikan itu senang. Ini berbuah daripada sholat. Maka sholat ini Bapak Ibu kalau kita lihat di surah, kita mulai dengan surahnya adalah surah dari surah Al-Muzammil. Sholat ini ternyata bisa menjadi obat bagi orang yang berkeluh kesah. Surah Muzammil Bapak Ibu dari ayat 19 sampai 35 pembahasannya. Surah Al-Muzammil ayat yang ke-19, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kok surah Al-Muzammil ya? 35. Ngapunten. Surah Al-Muzammil nggih. Ayatnya adalah kok sang malah jadi nge-lag niki. Kita mulai dari Al-Mudatsir dulu. Surah Al-Mudatsir ayat yang ke-42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma salakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Salah satu neraka dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu neraka. Maka di situ kemudian kan orang yang beriman Allah tempatkan di surga, kemudian bertanya kepada mereka yang ada di neraka, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Dijawab, qalu lam nakum minal musallin. Kami dulu tidak termasuk orang-orang yang sholat. Orang yang kemudian tidak sholat, meskipun necis dandanane. Orang yang tidak sholat, meskipun kendaraannya juga bagus. Orang yang tidak sholat, rumahnya yang bagus, itu juga terancam dengan neraka Saqar. Itu terancam dengan neraka Saqar. Qalu lam nakum minal musallin. Karena dia tidak termasuk orang-orang yang sholat. Ya ini kemudian menjadi menjadi berbahaya.
Jadi salat ternyata ancamannya adalah neraka sakor. Neraka yang panas. Dia bisa jadi tidak salat dikarenakan dia tidak beriman pada Allah. Dia tidak salat karena memang malas. Maka dalam surah Al-Maun, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Lanjutannya, fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang yang melaksanakan salat. Kenapa? Alladzina hum an salatihim sahun. Mereka ini adalah orang yang suka menunda-nunda untuk melaksanakan salat. Alladzina hum yura'un, dan ketika dia salat, dia ingin dilihat oleh orang lain. Wa yamna'unal ma'un, dan enggan memberi bantuan pada orang lain. Jadi kalau misalkan kita mau berbicara terkait dengan, ya saya ingin menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, bagaimana lingkungan kita menjadi lingkungan yang aman, bagaimana dengan negara kita, mulai dari diri kita taat dalam beragama. Taat dalam beragama dengan menjaga kualitas salat. Salat 5 waktu yang disebutkan tadi 17 rakaat itu minimal, belum ditambah dengan ibadah sunnah yang lainnya. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kalau kita mau mendidik anak kita, putra-putri kita, setelah kita mendidik diri kita adalah didik dia dari salat. Kalau sudah usia 7 tahun, maka harus ditegasin, ayo diajarin salat. Kadang misalkan kalau orang tuanya ada yang membela anaknya, ini kan sudah jam 6, matahari sudah mau terbit, sudah terbit malah. Bapaknya, Bu, itu anak kita dibangunin. Gak usah, Pak. Nanti dia di sekolah malah ngantuk, nanti aja dibangunin. Tapi kan dia sudah 8 tahun. Gak apa-apa, masih belum balik. Iya, memang belum balik. Tapi kalau dibiarkan terus-menerus, Bapak Ibu, malah nanti menjadi rusak. Rusaknya menjadi susah untuk dandanin, itu susah kalau sudah dewasa. Maka suami istri, kita suami kemudian dengan istri kita, bersama-sama, yuk Bu, dikondisikan putra-putri kita. Mumpung masih kecil, masih bisa dibentuk. Mumpung masih kecil, masih bisa diarahkan. Ayo dikasih keteladanan dari orang tuanya. Itulah kemudian kita mengajarkan sholat pada keluarga kita. Kalau sudah usia 10 tahun, harus tegas, orang tua harus tegas. Kalau mau dicubit pada bagian yang kemudian tidak memberikan bekas. Pada bagian belakangnya, ya cubit kasih sayang, jangan marah. Kalau mukul kasih sayang, juga tidak marah. Artinya adalah ketegasan. Kalau orang tua pada anaknya sejak kecil tegas, anak akan melihat orang tua saya tegas kalau masalah sholat. Jadi saya tidak bisa main-main tentang sholat. Maka nanti pertumbuhan ketika menjadi besar, dia akan menjaga sholat. Ketika kuliah di luar kota, tetap menjaga sholat. Ketika sedang KKN, dia akan menjaga sholatnya. Kalau kuliah di luar negeri yang waktunya berbeda dengan kita di Jogja, dia akan menjaga sholatnya. Itu yang perlu kita jaga. Nah, kita orang tua perlu memberikan keteladanan. Bapak Ibu sudah mendapatkan berita yang ada di Ponorogo, berapa orang kemudian hamil di luar nikah? Siswi niku? Jeta, pinten Pak ya? 138-an lebih nggih, yang siswi SMP SMA pada hamil di luar nikah. Nggih Pak, tesih alit nih ya. Itu kemudian terus di Kediri, itu disusul beberapa kota lainnya. Karena apa? Ya karena produk dari pembelajaran yang kemudian online kemudian berubah menjadi offline. Semula di rumah belajar dengan internet, kemudian keluar ketemu dengan temannya. Dan kita selaku orang tua punya tanggung jawab masing-masing untuk mengawasi putra-putri kita. Alhamdulillah Pak Ustadz, anakku gede-gede, gitu. Nggak perlu diawasi, tetap Bapak Ibu, tetap diawasi. Selama yang sepota sesugeng masih ada, itu harus mengawasi anaknya. Wah, anak saya sudah balik, justru itu diawasi. Kalau kita sebagai anak, ini yang datang di pengajian, yang anak-anak masih sedikit gitu. Yang banyakkan adalah bapak-bapak, ibu-ibu yang orang tua. Kalau kita sepuh itu sesepannya ampuh. Jadi kita yang kemudian menjadi anak, ya kita juga harus manut terhadap orang tua. Tidak ada orang tua yang baik kemudian mengajarkan kepada keburukan, nggak ada. Tidak ada orang tua yang baik kemudian, anakku saku seneng, napa Ibu? Itu loh anakku pacarnya 17. Ya Allah. Berarti sedina ping pinten niku. Enggak ada yang bangga seperti itu. Enggak ada yang bangga. Kemudian biar bisa gonta-ganti itu tidak ada yang demikian itu. Nah, itulah kemudian kita menjadi tahu ya.
Kita menjadi tahu. Nah, Ibu Bapak jamaah rahimakumullah, itu salah satu yang menyebabkan orang masuk ke neraka sakar adalah qalu lam nakum minal musallin. Dia dulu tidak termasuk orang yang salat. Walam nakun nut'imul miskin, dan kami juga tidak memberi makan pada orang miskin. Orang yang tidak merawat kepekaan sosial. Muslim, kalau kita muslim dan kemudian kita memperbaiki kualitas salat kita menjadi peka kalau ada saudara muslim yang kemudian kekurangan makanan. Kurang makan, tidak bisa makan, susah makan. Kemudian kita ngambil peran, nih tak kasih gih, seadanya gih. Kalau orang kemudian Allah beri kelebihan harta, tetapi menjadi orang yang pelit, bakhil, medit, tidak mau membantu orang lain memberi makan, maka diancam dengan neraka sakar. Walam nakunu nut'imul miskin, dan kami juga tidak memberi makan kepada orang miskin. Siapa yang ingin jadi orang miskin? Nggak ada dari kita ingin jadi orang miskin. Secara ekonomi loh, secara ekonomi. Apakah kita fakir? Ya, fakir dalam mana nahnu fuqara ilallah. Kita adalah fakir. Fakir bermakna butuh. Kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara sosial tidak ada orang kemudian miskin. Lah kalau ada pembagian bantuan, mendadak menjadi miskin. Mendadak menjadi miskin. Kalau ada bantuan, saya miskin loh ya, saya kan harus dikasih bantuan. Oke, dikasih bantuan. Tapi kalau ada undangan untuk sedekah dan sebagainya, ya tetap ngaku miskin. Kalau untuk zakat, ngaku miskin. Kadang miskin itu menguntungkan. Bapak Ibu, ada fenomena kemudian orang mendadak menjadi miskin dan minta surat keterangan miskin. Padahal dia kecukupan. Kalau Allah kabulkan, pripun? Nah, Allah beri kecukupan, dia menjadi orang yang cukup, tapi kemudian pengen jadi miskin. Itu kalau Allah kabulkan, bisa jadi miskin. Maka Bapak Ibu, lebih milih jadi orang kaya atau orang miskin? Miskin apa kaya, Pak? Wah, nanti Ustaz, kalau kaya, nanti hartanya banyak. Iya, kaya. Berarti zakatnya banyak. Iya, alhamdulillah. Dengan zakat yang banyak, itulah kemudian bisa memberi manfaat pada banyak orang. Kalau zakatnya banyak, hartanya banyak, berarti hisabnya akan lama. Lihat, hartanya dikeluarkan dalam kebaikan atau tidak. Kalau hisabnya lama, hartanya banyak, tapi diendapkan, tidak digunakan dalam ketaatan kepada Allah, zakat tidak dikeluarkan, infak sedekah juga tidak dikeluarkan, membantu orang lain tidak dilakukan, ini yang bikin lama ketika dihisab. Ini yang menjadi lama ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita berdoa ingin dijadikan kaya, jangan lupa kekayaan yang bisa menyelamatkan. Apakah ada kekayaan yang tidak bisa menyelamatkan? Ada, Pak. Orang kaya justru dia itu terbelenggu dengan kekayaannya. Orang kaya tapi terbelenggu dengan kekayaannya karena dia tidak mampu menggunakan harta itu dalam kebaikan. Malaikat setiap pagi itu mendoakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang berinfak. Allah tidak menggunakan batas minimal berapa itu yang diinfakkan. Allahumma a'ti mumsikan salafan. Ya Allah, berilah ketidakberkahan, berilah kehancuran bagi orang yang mumsikan, yang menahan hartanya tidak mau dikeluarkan. Nah, kita, Bapak Ibu, jamaah rahimakumullah, memiliki tugas yang sama untuk berinfak, bersedekah, dan juga kemudian menggunakan harta kita pada jalan yang baik. Nah, sini sekarang sudah dapat surah Al-Ma'arij, Bapak Ibu. Saya tadi mau membacakan surah Al-Ma'arij 569. Nah, surah Al-Ma'arij ini ayatnya adalah pada ayat yang ke-19. Yang jenengan nulis ayat 19. Kita kaitkan dengan salat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal insana khuliqa halu'a. Inna sesungguhnya al-insana manusia khuliqa diciptakan oleh Allah halu'a dalam keadaan berkeluh kesah. Nek bahasa mriki nopo nih? Gresul. Oh, sami. Gresulo. Sambat. Gresulo. Dinten niki pun gresulo napa dereng? Dereng. Napa nenggo sarapan rene nembe gresulo? Ampun nggih. Penyakit yang tidak baik. Innal insana sesungguhnya manusia khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazua. Ayat 20. Apabila ditimpa kesusahan maka dia berkeluh kesah. Ya Allah ya. Pipun nek gresulo pipun Bu? Ya Allah ya. Pipun Pak? Sambat. Gresulo niku. Ada ujian sedikit, gresulo. Namanya juga ujian gitu, itu gresulo.
Kadang seolah-olah kalian lupa dengan nikmat yang Allah berikan lebih banyak. Saya nate ini kok jempol dientup tawon, tawon das. Dipateni boten enggak ketemu. Sebati sakitnya 2 kali toh. Sudah sakit kena tawon, kemudian tawonnya dikejar, malah lepas. Kalau bisa dibunuh kan berkurang rasa sakitnya. Nah, di sini adalah kemudian sampai jempol ini kemudian memar, ditambah tetangga bilang, "Anu Pak Ustadz, dulu saya dapat seperti itu di untuk tawon 3 hari itu panas itu." Malah meten-meten nih. Alhamdulillah cuma 1 malam saja, 1 malam. Nah, yang jadi pelajaran adalah ternyata ketika 1 jempol ini tidak bisa berfungsi sebagaimana dia sehat, kadang kalau kita ngresu loh, itu yang dilihat adalah jempolnya terus, ya Allah, beteng-beteng apung gitu, kaku, senut-senut gitu. Kita lihat bahwa 19 jari kita itu masih sehat. 19 jari kita itu masih sehat. Kan kita punya 20. Kalau yang luka 1 kan masih 19. Nah, orang kalau suka ngresu loh, itu adalah yang dilihat adalah yang sakitnya saja. Dia lupa dengan yang sehat. Yang sehat ternyata lebih banyak. Nah, ini adalah manusia. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua. Kalau lagi diuji dengan kesusahan, himpitan, itu berkeluh kesah. Wa idza massahu khairu manu'a. Nah, kalau Allah uji dengan apa? Dengan kenikmatan, kebaikan harta, malah jadi kikir. Milih kikir nopo sambat. Milih ngresula nopo medit. Boten saya toh. Niku penyakit nopo akhlak terpuji nggih. Penyakit niku. Itu pada diri kita dan itu bisa menghinggapi siapapun termasuk saya, termasuk Bapak Ibu. Maka obatnya, karena ini adalah penyakit, maka Allah kasih obatnya. Ini loh obatnya. Obatnya adalah illal musallin, kecuali orang-orang yang salat, alladzina hum ala salatihim daimun. Orang yang sholat kemudian menjaga sholatnya. Kalau kita menjaga sholat kita, maka kita anti gresulo, anti sambat. Gitu. Ngapunten. Misalkan contoh, wah pada pengajian, mau di pengajiannya tentang masalah gresulo. Sendalku teng pundi nggih sendale kula nggih. Sing sisih kiwa kok mboten enten. Ana sandal tinggal setunggal, Pak. Dicari-cari nggak ketemu sandal saya mana kok tinggal 1. Ya Allah, apa yang Rasulullah eling pengajian, boten Rasulullah nggih boten gantosane. Nah niku nggih. Artinya dari setiap kita pasti diuji oleh Allah. Siapapun kita diuji Bapak Ibu. Gitu. Kalau kita tinggal saya lihat dari depan ibu-ibu ini kan punya masalah tahu. Gitu. Masalah jadi kan kelihatan banyak. Yang Bapak lebih banyak yang Bapak. Dan pengajian pagi biasanya yang datang banyak ibu-ibu. Sini juga ibu-ibunya mungkin 3 kali lipat dari bapaknya. Saya ngisi di Madiun itu nggih ngoten. Itulah pentingnya ibu rumah tangga karena dia menjadi madrasah bagi anak-anaknya, maka harus banyak ilmunya. Masalah Rasulullah ini Bapak Ibu, dalam surah Yunus ayat yang ke-12, kita mau menyampaikan bahwa oh penting loh sholat itu untuk dilakukan. Ini ayat yang ke-12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza masal insana dzurru da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'ima. Wa idza, dan apabila, idza diikuti dengan fi'il madhi, masa, memberi makna pasti. Masa al-insana manusia. Jadi pasti manusia dihinggapi masalah. Ad-durru kesusahan. Apabila manusia itu dihinggapi kesusahan, memiliki kesusahan, kesulitan, da'ana li jambihi, dia akan berdoa kepada Allah. Li jambihi balik dalam keadaan berbaring, au qa'idan atau duduk, au qa'iman atau berdiri. Mohon maaf, kalau ada seorang muslim sedang diuji oleh Allah dengan sakit, kira-kira taatnya ketika sakit itu lebih tebal atau tambah tipis? Tebal. Kita kalau diuji oleh Allah, misalkan kekurangan harta, kan seolah dongone nggih kuat, napane meleh. Kalau sholatnya nggih kuat, tilawah Al-Qur'annya nggih kuat, zikirnya juga kuat, ditambah.
Karena dalam keadaan susah atau sulit. Tapi kalau sudah hilang kesulitan itu, seolah-olah lupa dengan Allah. Allah. Dulu ketika misalkan sakit, ya Allah, paringi kesehatan ya Allah, biar saya bisa datang ke pengajian di Jamasbah ya Allah gitu. Di doa-doa gitu. Oke. Doa apa lagi? Ya Allah, ketika saya sehat nanti saya mau menjaga sholat 5 waktu. Allah kasih kesehatan. Kesehatan, keluar dari PKU. Kemudian sehat. Ada pengajian di Masjid Jamasbah. Alah itu kan dulu kan ketika sakit saya berdoanya, sekarang kan sudah sehat. Udah pura-pura lupa Bapak Ibu. Sudah pura-pura lupa. Jadi ketika merasa taat kepada Allah di saat sedang susah dan sempit, maka ingat bahwa kita pernah menjadi hamba yang taat dalam keadaan susah, maka di saat lapang harus lebih taat. Ini kalau kita kaitkan dengan Al-Baqarah 155 sangat erat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Artinya adalah pasti kita akan diuji. Baik ujian itu adalah cuman rasa takut, kemudian lapar, gagal panen, kurang harta, sakit, bahkan ada anggota yang meninggal, anggota keluarga. Itu adalah ujian. Kalau hari ini kita melihat saudara kita diuji, suatu saat kita pun akan diuji sama. Nah, yang menjadi penguat salah satunya adalah sholat. Sholat itu menjadi salah satu penguatnya. Maka harus kita jaga. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita ketika menghadapi ujian dari Allah, dengan berbekal sholat, kita akan menjadi lebih legowo. Legowo itu adalah legowo. Lapang dada, dia pasrah, dia dikembalikan kepada Allah, sambil kita berusaha dengan sebaik-baiknya. Nah, illal musallin, orang yang sholat dan menjaga alladzina hum ala sholatihim daimun, adalah orang yang menjaga sholatnya. Ini nanti bisa menepis rasa keluh kesah dan kikir. Mosok saya sudah sholat kok kikir. Mosok saya sudah sholat subuh, sudah sholat subuh, ke pasar jualan, masa ngurangi timbangan takaran dagangannya sih? Kan gitu. Masa kemudian sudah sholat, kemudian ke pasar jualan, kemudian terus menipu. Bu, niki sekilo pinten? Niku nggih selangkung. Ah, mbok empun kalih dosa. Mboten angsal niku kulaane kalih dosa. Ya nggih empun mboten napa-napa kula tak cari yang lain gitu. Nggih mboten napa-napa niki lho kalih dosa, monggo jenengan tebas kalih dosa. Ya nggih mboten, mangke jenengan mboten angsal bati wong niku kulaane nggih kalih dosa. Jadi dia menipu yang kemudian dia ditanya kalau yang buah yang 1 kilo dijual 25. Berapa tuh Bu? 25.000. Enggak, 20.000 aja Bu ya, ditawar 20.000. Ya enggak bisa. Wong saya itu kulaan itu belinya 20.000, masa jenengan beli 20.000, nanti saya enggak dapat untung. Oh iya ya ampun, saya tak cari tempat yang lain. Pembelinya, calon pembeli baru keluar. Dipanggil, Bu, boleh 20.000. 20.000 monggo silakan gitu. Yang beli, calon beli, wis kedarung kok. Mboten nah, kalau saya beli 20.000 nanti jenengan tidak dapat untung gitu. Padahal belinya mungkin tidak 20.000, kurang. Cuman ngapusi. Ini yang kemudian menjadi pelajaran kita. Sudah sholat enggak? Oh, sudah. Lah kok berbohong? Tadi kita diingatkan dengan hadis Rasul, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Termasuk kalau kita sudah sholat, yuk dijaga hubungan dalam bermasyarakat dengan tetangga. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Muliakan tetangganya. Masa tetangganya muslim, dia rumahnya ini rumah isinya orang Islam, dalam tetangganya juga Islam. Lah kok bisa nggak akur, itu apa? Kenapa nggak bisa akur? Seharusnya kan banyak cara untuk bisa akur. Yang satu buang sampah ke rumah depannya, tetangganya, yang satu juga dibalas, yang satu kerannya di luar dimatiin dari luar, kemudian listriknya, yang satu listriknya di luar, speedometernya dimatiin dari luar, balas-balasan sampai kapan gitu. Maka tangga kan bisa menjadi pagar rumah, tahu Bapak Ibu? Enci. Maka memuliakan tetangganya adalah kemudian dengan berbagi. Yang kemudian kita sebut bahwa tetangga tonggo mangkok kuwi luwih kuat daripada tonggo tembok. Ngoten. Jadi kalau tangganya saling memiliki, oh ya Allah, rumahnya Pak Talkis kok masih gelap ya? Kemudian ada yang menghubungi saya. Saat rumahnya kok masih gelap, oh iya saya lagi di luar kota.
Bisa minta tolong dinyalain, bisa. Tidak kami kunci kok. Oh gitu. Bahkan kami kalau misalkan keluar titip kunci gerbang. Ini kunci gerbang. Oh, Nji, ada apa? Nanti minta tolong lampunya pedometer yang di depan cuma di on kan, di ke angka 1 klik nanti lampu pada nyala. Sama minta tolong ya, itu ayam saya dikasih makan. Sehingga ada tetangga saya kemudian WA, Pak Ustadz, masih ada ayam? Masih. Ini ada bekas beras yang sudah tidak bisa dimakan. Itu dikasih. Iya, kasih ke ayam. Ayamnya nggak mau. Ayamnya dikasih beras yang sudah ini nggak mau, tapi dikasih yang lain. Itu hukum tetangga. Itu menunjukkan bahwa kita itu sholat. Maka ketika sholat, kita menjaga hubungan bertetangga. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia akan memuliakan tamunya. Itu buah dari salat, Bapak Ibu. Maka orang yang salat tidak mengambil hak orang lain. Insya Allah tidak mengambil hak orang lain. Orang yang benar menjaga salat akan bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi memberi kebermanfaatan kepada orang lain. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang menjaga kualitas sholat. Tidak hanya menjaga pelaksanaannya, tapi perilaku setelahnya juga menjadi perilaku yang solihun li nafsi wa muslihun li ghairi. Secara pribadi dia soleh dan juga mengajak orang lain untuk berbuat soleh. Amin. Makaten, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, terus kita ingatkan terkait dengan sholat karena ini menjadi penting dan menjadi identitas kita sebagai seorang Muslim. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku lu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya begini, Ustaz. Bagaimana kita bisa introspeksi diri untuk melihat sholat kita itu sudah sampai kepada diri kita atau belum? Banyak orang yang sholatnya rajin, ibadahnya rajin, tapi kalau bicara itu nyakitin orang. Tapi dia nggak tahu kalau orang itu merasa sakit atau tersinggung, atau dia sendiri menyombongkan diri, tapi dia nggak tahu kalau dia sombong. Nah, untuk mengetahui dirinya itu seperti bagaimana caranya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, jenengan ngerasakan apa boten? Rumongsani apa boten? Jadi, kalau kita tahu, kalau misalkan kita mengetahui orang lain, kalau kita dalam keluarga kan ada suami, ada istri, ada anak. Kalau dalam keluarga kita memang harus kita tegur. Karena namanya sombong itu adalah penyakit turunan dari iblis. Dengan sombong itulah kemudian iblis terlaknat, terusir dari surga. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala khardalin minal kibri. Tidak masuk surga atau tidak ada orang yang di surga selama di dalam hatinya ada rasa sombong meskipun sebesar biji sawi, meskipun kecil. Itu. Kalau terjadi pada diri saya, kadang saya bisa diingatkan oleh istri. Kalau terjadi pada istri, saya ingatkan. Tugas kita adalah mengingatkan. Bagaimana kemudian kita mengetahuinya? Nah, kadang yang perilakunya sendiri, pelakunya itu nggak merasa. Jadi harus dikasih tahu. Karena kalau dia mengatakan, kalau bukan saya, siapa lagi? Kami tuh nggak bisa. Kadang dia tidak sadar. Dan harus disadarkan sama yang lain. Ngapunten, hati-hati loh, sombong. Kalau dia mengucapkan astagfirullahaladzim, itu berarti dia sadar dan dia insaf. Jadi yang dilakukan tadi adalah tidak disengaja. Karena dia baru sadar kalau itu ternyata masuk kategori sombong dan menyakitkan orang lain. Hati-hati kalau orang tersakiti dan merasa terzalimi, doanya menjadi makbul. Kalau terjadi pada diri kita, nah kadang kita tidak tahu. Kecuali memang sengaja untuk menyombongkan diri. Hati-hati, nasihat untuk saya pribadi dan kita semua. Al-kibru, orang yang sombong itu, tandanya adalah batarul haqq wa ghamtun nas. Batarul haqq, menolak kebenaran. Dikasih tahu, masih bantah. Ampun sombong, Bu. Oh, Bu sombong ini biasa ini. Biasa ini. Wa ghamtun nas itu maknanya adalah meremehkan orang lain, merendahkan orang lain. Itu tidak orang sombong. Sebagaimana iblis merendahkan dan meremehkan Adam, itu.
Dan penyakit ini, sombong, mohon maaf, ada pada ahli tafsir juga bisa terserang, pada ahli hadis juga bisa terserang, bisa digoda, pada orang yang berilmu bisa, pada ustadz bisa, pada ulama bisa, ketika kemudian menganggap orang lain itu rendah dari dirinya. Jadi dia menganggap lebih baik daripada orang lain. Nah, kemudian bagaimana kita mengetahui diri kita? Kita lihat hablum minallah wa hablum minan nas. Hablum minallah adalah menjaga hubungan baik dengan Allah. Bagaimana kemudian kita menjaga kewajiban-kewajiban yang ditetapkan atas diri kita. Wa hablum minan nas, menjaga hubungan sosial. Kalau kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah, maka hubungan dengan sesama manusia insya Allah akan menjadi baik. Oleh karena itulah kemudian kita diajarkan untuk bermuhasabah. Nggih, ngapunten. Nek saya nggih, kadang sehari itu ada perasaan yang tidak enak. Kemudian saya berintrospeksi, apa ya perasaan tidak enak? Ketemu, oh, kayaknya tadi perilaku saya tidak baik, kayak ada yang tersinggung. Itu kemudian menjadi tidak enak, Bapak. Kalau sehari kok merasa tidak ada perasaan tidak enak, enak-enak saja. Oh, alhamdulillah berarti hari ini tidak ada, menurut saya hari ini tidak ada orang yang tersakiti oleh saya secara sengaja. Itu kemudian saya menggunakan introspeksi diri, menggunakan muhasabah. Rasul SAW pernah menyebutkan, sahabat, mau nggak saya kasih tahu calon penghuni surga? Tapi dia masih hidup. Calon penghuni surga, tapi masih hidup. Mau Rasul? Mana? Itu yang berjalan. Dia berjalan, jenggotnya masih basah dengan air wudhu, sambil nenteng sandal. Nenteng itu apa? Nyengkiwing. Masa nyengkiwing? Nyangking. Oh, nyangking. Bahasa Indonesia ini apa? Nenteng itu. Nyangking sendal. Kan baru berwudhu masih di bawah sendalnya. Mau Rasul? Ternyata kemudian ditanya-tanya dan diketahui bahwa orang yang kemudian disebut Rasul sebagai calon penghuni surga, ternyata dia ketika tidur tidak membawa rasa dendam pada orang lain. Dia memaafkan kesalahan orang lain yang pada dirinya, dan dia juga minta maaf kepada orang lain kalau ada yang tersinggung. Itu calon penghuni surga. Kalau Bapak Ibu, misalkan Bapak yang tidur duluan, Bapak atau ibunya? Ibu, biasanya Bapak duluan sih. Bapak duluan yang bapaknya minta maaf kepada istrinya. Minta maaf kalau ada salah-salah. Istrinya juga demikian. Nggih, Pak, Ibu juga minta maaf kalau ada salah-salah. Nggih, Bu, minta maaf ke semuanya. Leres, Pak. Nggih, leres. Ya Allah. Nonton apa ya, Bu? Kula mendet hartane Bapak seyuton. Tadi sih. Oh, nek iku ora situ nek kuwi. Sing kuwi engko sik. Jadi meminta maaf dan juga memaafkan, ini yang kemudian kita jadikan cara bagaimana kita mengintrospeksi diri bahwa sholat kita itu berdampak baik adalah lihat perilaku kepada manusia. Itu yang bisa kita lihat. Kalau perilaku kita dengan Allah sebenarnya bisa dilihat berapa banyak kewajiban yang dilaksanakan dan berapa banyak kewajiban yang tidak dilaksanakan. Mungkin nanti bisa kita sambung lagi di lain kesempatan. Aku lupa lihat, astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.